"Dari mana kamu?" tanya Ning Isma menyambut kedatanganku di dapur. Membuatku terkejut. "Dari pengajian Kang Somad, membahas tasyrif." Jawabku pelan, jangan sampai terdengar oleh Gus Nur. "Aku tidak melihatmu di sana." Jawab Ning Isma ketus, dia memandang penuh selidik. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Pertanyaan Ning Isma memojokkanku. "Kemana kamu dengan Zainab? Kenapa Ning Isma begitu marah? Apa urusannya dengan dia? Memangnya aku tidak boleh bergaul dengan Zainab?" Tanyaku heran dengan tingkah Ning Isma yang kurasa aneh. "Kamu milikku, dan kamu adalah milikku. Ingat itu." Jawab Ning Isma, dia mendorong masuk ke dalam kamarku yang berada di dapur. "Ning, nanti Gus Dur dengar," kataku pelan. Biar semua orang tahu." Jawab Ning Isma semakin gelap. Didorongnya ke atas kayu. "Ning, istighfar." Ning Isma yang langsung meronta berusaha melepaskan diri. Aku semakin kuat untuk menenangkan Ning Isma dari kemarahannya yang menurutku tidak jelas sebab musababnya. "Astagfirullah." Ning Isma tiba-tiba menangis. "Ning, ada apa ini?" Tanyaku berusaha memujuknya. "Wanita ini sangat aneh. Tadi dia sangat marah padamu, tiba-tiba kemarahannya berubah menjadi tangisan yang memilukan." Aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Cobaan ini terlalu berat untukku. Ning Isma terus menangis dalam sehingga baju koko yang kukenakan basah. "Istighfar, Ning. Allah hanya menguji kita dengan cobaan yang bisa kita hadapi. Semuanya sesuai dengan kapasitas keimanan kita. Ning harus yakin itu." Nasihat yang seharusnya aku dengar dari Ning Isma, sekarang malah aku yang menasehatinya. Niatku mondok di sini ternyata tidak berjalan mulus. Aku justru menghadapi masalah pelik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Aku terjebak di antara cinta dan yang mengenalkanku dengan surga dunia, dan lebih gila adalah Ning Isma yang mengenalkanku. Ning Isma yang mengenalkanku dengan wanita mulia yang seharusnya aku hormati. Dia adalah istri dari kiaiku. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit aku jabarkan. Hanya dia yang tahu arti tatapan matanya. "Maafkan aku, Ning. Aku tidak bisa melakukan itu. Semuanya demi nama baik kedua orang tua kita di mata umat." Jawab Gus Nur, entah sejak kapan dia berada di dalam kamar tanpa ku ketahui. Aku berusaha melepaskan Ning Isma yang kencang, namun Ning Isma semakin erat. Ya Allah, aku tidak bisa lagi menghindar dari kemurkaan Gus Mir. "Kamu tahu, pernikahan ini seharusnya kita tidak terus-menerus menumpuk dosa. Aku bisa membatalkan pernikahan ini sehingga kita tidak terlalu menanggung." Jawab Ning Isma, suara tangisnya sudah terhenti walau air mata masih terus membasahi pipinya yang halus. Dia tetap seakan, "Ku tahu nih, biarlah aku menanggung semua dosanya." Gus Mir meninggalkan kami berdua di kamar. Entah siapa yang paling menderita dalam situasi seperti ini. Dan siapa yang berhasil mendapatkan keuntungan dari situasi ini? Jawabannya pasti aku. Tapi apakah itu sebanding dengan rasa bersalah yang terus-menerus menghantui? Dilema ini semakin menjeratku. Cinta yang masih tetap menjadi tanda tanya. Apa yang harus kulakukan demi kebaikan semuanya? Haruskah aku pergi meninggalkan pondok ini dan mencari pondok lain sehingga aku bisa kusuk menuntut ilmu agama seperti yang diinginkan kedua orang tuaku? Jelas-jelas aku sudah mengkhianati kepercayaan orang tuaku yang ingin melihat anak semata wayangnya menjadi seorang ulama. Apa yang kau pikirkan, Din? Ning Isma mengagetkanku dengan pertanyaannya. "Sepertinya aku harus mencari pondok lain. Nih," gumamku lirik, ku hapus sisa-sisa air mata yang berlinang di pipinya. Sebuah dorongan kuat dari lubuk hati membuatku pipinya yang basah oleh air mata. "Aku ikut kemanapun kamu pergi." Jawab Ning Isma, kebahagiaan semu terpancar di matanya yang seperti bintang kejora. Air mata tidak mampu menyembunyikan keindahannya. Apa yang kita lakukan salah? Nih, kita tidak bisa membedakan antara cinta dan kita sudah menganggap sebagai cinta.
Kenapa kalimat bijak yang seharusnya aku dengar dari bibir indah Ning Isma justru aku ucapkan dengan fasih? Aku tahu, jangan nasihati aku seperti itu. Biarkan aku memilikimu, biarkan aku merasa bahagia walau yang kita lakukan salah. Jawab Ning Isma pelan, Ning Isma mendekapku semakin erat. Ning, kamu hanya menjadikan aku pelarian. Tak ada cinta di hatimu, aku yakin itu. Jawabku pelan, tidak ada alasan Ning Isma jatuh cinta padaku tanpa sebuah alasan jelas. Kami baru saling mengenal di sini. Walau kami memang pernah bertemu saat aku mondok di Cirebon dan Ning Isma menjadi staf pengajar di sana. Kamu salah. Kita tidak pernah mengenal akal sehat. Cinta yang menguasai akal sehat sehingga kita akan meluapkan diri kita sendiri. Status dan apapun yang ada pada diri kita. Jawab Ning Isma, aku belum bisa mencerna dan memahami apa yang dikatakannya. Aku terlalu bodoh untuk bisa memahami perkataannya. Ning, jawabku liris, semakin aku pikirkan semakin kepalaku pusing. Kamu tidak perlu memikirkannya. Semakin memikirkannya, semakin kamu tersesat di dalamnya. Seperti kata Khalil Gibran, apa yang telah kucintai laksana seorang anak, kini tak henti-hentinya aku mencintai. Dan apa yang kucintai, kini akan kucintai sampai akhir hidupku. Karena cinta ialah semua yang dapat kucapai. Dan tak ada yang akan mencabut diriku daripadanya. Khalil Gibran. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.